Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Amanda dan teman saya Syahira Nila Syufran. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 8 di akuntansi menengah pertama. Bab 8, penilaian persediaan, pendekatan berbasis biaya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat 1. Jelaskan klasifikasi persediaan dan sistem persediaan yang berbeda. 2. Identifikasi barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. 3. Bandingkan asumsi arus biaya yang digunakan untuk memperhitungkan persediaan. 4. Menentukan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan. Review bab 8. Seperti yang ditunjukkan oleh cerita pembuka berikut, masalah yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan untuk inventaris adalah kompleks. Pengakuan dan pengukuran persediaan yang tidak tepat menyebabkan salah saji ukuran, terutama kinerja keuangan. Isi dan organisasi bab ini adalah sebagai berikut. Seharusnya mudah, tapi tidak. Akuntansi untuk persediaan harus langsung. Anda cukup menentukan biaya persediaan dan meneruskan jumlah ini sampai barang terjual. Sayangnya, iblis ada dalam detailnya. Pernyataan tentang apakah biaya harus diinventarisasi atau dibebankan terkadang sulit dijawab, dan dalam beberapa kasus bahkan sulit untuk menentukan apakah persediaan benar-benar telah terjual. Berikut ini adalah beberapa situasi yang mungkin menguji pengetahuan akuntansi Anda. Masalah inventoris. Tujuan pembelajaran 1. Jelaskan klasifikasi persediaan dan sistem persediaan yang berbeda. Arus biaya persediaan. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan setiap akhir periode akuntansi. Alur biaya bagi sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan awal ditambah harga pokok pembelian adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual. Saat barang dijual, mereka dibebankan ke harga pokok penjualan. Barang-barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi merupakan persediaan akhir. Ilustrasi 8.3 menunjukkan hubungan ini. Sistem abadi. Sistem inventaris perpetual terus melacak perubahan dalam hukum inventaris. Artinya, perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang secara langsung di akun persediaan saat terjadi. Fitur akuntansi dari sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut. 1. Pembelian barang dagangan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk produksi di debit ke persediaan, bukan ke pembelian. Break in di debitin ke inventory, bukan purchase. Retur dan potongan pembelian serta diskon pembelian dikreditkan ke persediaan, bukan ke akun terpisah. 3. Harga pokok penjualan dicatat pada saat setiap penjualan dan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. 4. Buku besar pembantu dan dari catatan persediaan individual dipelihara sebagai ukuran pengendalian. Catatan anak perusahaan menunjukkan kualitas biaya setiap jenis persediaan yang ada. Sistem persediaan perpetual menyediakan catatan saldo yang berkelanjutan baik di dalam akun persediaan maupun akun harga pokok penjualan. Sistem periodik. Di bawah sistem persediaan periodik, perusahaan menentukan jumlah persediaan di tangan hanya secara berkala. Seperti namanya, ini mencatat semua akuisisi persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Sebuah perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan di tangan pada awal periode. Jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Untuk menghitung harga pokok penjualan, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Perhatikan bahwa di bawah sistem persediaan periode, harga pokok penjualan dan jumlah sisa yang tergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Proses ini disebut sebagai mengambil inventaris fisik. Perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventarisasi fisik minimal 1 tahun sekali. Membandingkan sistem perpetual dan periodik. Untuk mengilustrasikan perbedaan antara sistem perpetual dan sistem periodik, asumsikan bahwa perusahaan Fesmire memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan. Fesmire mencatat transaksi ini selama tahun berjalan, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 8.4.
Ketika sebuah perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual dan terdapat perbedaan antara saldo perusahaan perpetual dan hitungan fisik persediaan, diperlukan entiti terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar $4.000, namun hitungan fisik menunjukkan persediaan $3.800. Sebenarnya ada di tangan. Ayat jurnal untuk mencatat penurunan nilai yang diperlukan adalah sebagai berikut. Menentukan harga pokok penjualan. Barang yang dijual atau digunakan selama periode akuntansi jarang sesuai dengan barang yang dibeli atau diproduksi selama periode tersebut. Akibatnya, persediaan meningkat atau menurun selama periode tersebut. Perusahaan kemudian harus mengalokasikan biaya semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada. Harga pokok barang tersedia untuk dijual atau digunakan adalah jumlah dari 1. Harga pokok barang yang ada pada awal periode, dan 2. Harga pokok barang yang diperoleh atau diproduksi selama masa periode tersebut. Harga pokok penjualan adalah silsilah antara 1. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut, dan 2. Harga pokok barang di tangan pada akhir periode. Ilustrasi dapat menunjukkan perhitungan berikut ini. Tujuan belajar 2. Barang dan biaya termasuk dalam persediaan. Mengidentifikasi barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Barang termasuk dalam persediaan. Sebuah perusahaan mengakui persediaan dan utang usaha pada saat mengendalikan aset. Misalnya ketika Lee membeli jam tangan Apple untuk dijual kembali. Lee mencatat jam tangan ini sebagai persediaan pada saat kendali diarahkan kepada Lee. Oleh karena itu, pengendalian merupakan faktor kunci dalam menentukan kapan pembelian dan penjualan suatu produk diakui. IASB menunjukkan bahwa Lee mengontrol jam tangan Apple ketika ia memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua manfaat dari jam tangan ini. Kontrol juga mencakup kemampuan Lee untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari jam tangan ini, seperti disebutkan dalam bab 7 dalam contoh Lululemon. Perusahaan kemudian melihat ke berbagai indikator untuk menentukan apakah kontrol telah berlalu. Salah satu indikator ini, peralihan hak, sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Misalnya ketika Lee membeli jam tangan Apple, harga legal menjadi milik Lee sampai jam tangan tersebut dijual kepada pelanggan. Namun dalam beberapa kasus terbatas, indikator lain harus dipertimbangkan karena hak ilegal dan jalur kontrol tidak cocok. Barang dalam perjalanan. Seringkali perusahaan seperti LG Electronics membeli barang dagangan yang masih dalam perjalanan belum diterima pada akhir fiskal. Akuntansi untuk barang-barang yang dan siapa yang mengendalikan barang dagangan. Dengan situasi ini, perusahaan umumnya menentukan kontrol berdasarkan siapa yang memiliki hak legal atas barang dan menentukan aturan passage of title jika pemasok mengirim barang ke LG. Titik pengiriman hak milik berpindah ke LG. Ketika pemasok mengirimkan barang ke pengangkut umum yang bertindak sebagai agen untuk LG. Jika pemasok mengirimkan barang yang bertujuan hak milik berpindah ke LG hanya ketika menerima barang dari pengangkut umum, titik pengiriman dan tujuan seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu, misalnya FOB Seoul. Ketika Pemda mendapatkan hak legal atas barang, Pemda harus mencatatnya sebagai pembelian dalam periode fiskal tersebut dalam asumsi ke sistem persediaan periodik. Dengan demikian, barang dikirim ke LG titik pengiriman, tetapi dalam perjalanan pada akhir periode milik LG. Ini harus menunjukkan pembelian dalam catatan karena hak legal atas barang-barang ini diberikan kepada LG. Pada saat pengiriman barang, mengabaikan pembelian tersebut mengakibatkan persediaan dan hutang usaha yang lebih rendah dalam laporan fisik keuangan dan mengurangi pembelian dan persediaan akhir dalam laporan laba rugi. Barang konsinyasi. Perusahaan memasarkan produk tertentu melalui konsinyasi. Di bawah pengaturan ini, sebuah perusahaan seperti William atau pengirim mengirimkan berbagai barang seni ke Amerika Serikat. Penerima barang yang berbentuk sebagai agen William sedang menjual barang konsinyasi. AB setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban pada apapun, kecuali untuk berhati-hati dan memberikan perlindungan yang wajar dari kehilangan atau kerusakan.
menjual barangnya kepada pihak ketiga. Ketika Sotheby menjual barang, ia mengirimkan pendapatan dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan penjualan kepada William. Barang di luar konsinyasi tetap menjadi milik pengirim atau Williams dalam contoh di atas, meskipun Sotheby memiliki kepemilikan fisik atas barang tersebut. Ia tidak memiliki kendali karena hak legal dan risiko serta manfaat kepemilikan tetap berada pada Williams. Williams dengan demikian memasukkan barang-barang dalam persediaannya pada harga pembelian atau biaya produksi kadang-kadang dan hanya untuk jumlah yang signifikan. Pengirim menunjukkan persediaan pada konsinyasi sebagai item terpisah. Kadang pengirim melaporkan persediaan pada konsinyasi dalam catatan atas laporan keuangan, misalnya melaporkan hal berikut terkait dengan barang konsinyasi. Persediaan terdiri dari barang yang jadi dan dikirim secara konsinyasi ke pelanggan anak perusahaan. April March. Penerima barang tidak membuat entry ke akun persediaan untuk barang yang diterima. Ingat, barang-barang ini tetap menjadi milik pengirim sampai jual. Bahkan penerima barang harus sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan barang konsinyasi sebagai bagian dari persediaan. Tambahan terkait dengan konsinyasi disediakan bab 18. Perjanjian penjualan khusus. Seperti yang telah kami tunjukkan sebelumnya, pengalihan hak kepemilikan adalah pedoman umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus memasukkan suatu barang ke dalam persediaan. Sayangnya, pengalihan hak legal dan substansi yang mendasari transaksi terkadang tidak cocok. Misalnya, hak kepemilikan yang sah mungkin telah diberikan kepada pembeli, tetapi penjual barang tetap memegang kendali atas persediaan. Dua situasi penjualan khusus diilustrasikan di sini untuk menunjukkan jenis masalah yang dihadapi perusahaan dalam praktik. Satu, penjualan dengan perjanjian pembeli kembali. Dua, penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Penjualan dengan perjanjian pembeli kembali. Kadang-kadang perusahaan membiayai persediaan tanpa melaporkan kewajiban atau persediaan pada laporan posisi keuangannya. Pendekatan ini sering disebut sebagai perjanjian pembeli kembali atau pembiayaan produk. Biasanya melibatkan transfer penjualan dengan perjanjian pemberian kembali implisit atau implicit. Sebagai ilustrasi, Enterprise mentransfer menjual inventaris ke Cheese dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang tertentu sama jangka waktu tertentu. Cheese kemudian menggunakan inventaris sebagai jaminan dan meminjamnya. Cheese menggunakan hasil pinjaman untuk membayar dan membeli kembali inventaris di masa depan. Cheese menggunakan hasil dari pembayaran untuk memenuhi kewajiban pinjamannya. Nanti dari transaksi ini adalah bahwa Hill mendanai inventarisnya dan mempertahankan kendali meskipun mengalihkan hak kepemilikan hukum teknis ke Cheese atas barang dagangannya. Dengan menyusun transaksi dengan cara ini, Hill dapat menghindari pajak seperti pribadi di jurisdiksi tertentu. Keuntungan lain dari transaksi ini untuk Hill adalah pengampunan kewajiban lancar dari laporan posisi keuangan dan kemampuan untuk memanipulasi pendapatan. Untuk Cheese, pembelian barang dapat memecahkan masalah likuidasi persediaan dibahas kemudian, atau Cheese dapat mengadakan perjanjian timbal balik serupa di kemudian hari. Aturan ini sering digambarkan dalam praktik sebagai transaksi parkir. Lihat konsep dasar. Dalam situasi ini, Hill hanya memikir inventaris pada laporan posisi keuangan Cheese untuk waktu yang singkat. Umumnya, ketika ada perjanjian pembeli kembali, Hill harus melaporkan inventaris dan kewajiban terkait dalam pembukuannya. Satu, lihat bagian referensi literatur resmi di dekat akhir bab ini. Alasannya, Hill telah mempertahankan kendali atas aset-aset tersebut, yaitu Hill masih memiliki aset tersebut. Penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Dalam ilustrasi seperti penerbitan musik, mainan, dan barang olahraga, sering ada perjanjian formal atau informal yang mengizinkan pembeli mengembalikan inventaris untuk pengembalian dana penuh atau sebagian. Sebagai ilustrasi, Quality Leasing Company
menjual buku teks ke toko buku kampus dengan kesepakatan bahwa kampus dapat mengembalikan kredit penuh setiap buku yang dijual. Secara historis, toko buku kampus mengembalikan sekitar 25% buku teks dari quality publishing. Bagaimana seharusnya quality publishing melaporkan transaksi penjualannya? Penentuan kunci untuk menentukan apakah penjualan terjadi adalah apakah penerbitan kualitas mengalihkan kendali atas barang-barang ini ke toko buku kampus. Karena toko buku kampus sekarang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan, menggunakan, dan memperoleh secara substansi semua manfaat dari buku teks ini. Transaksi ini biasanya dicatat dan sebagai penjualan oleh quality publishing. Selain itu, indikator normal untuk pengalihan kendali seperti peralihan hak legal, hilangnya kendali fisik, dan pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan. Tampaknya telah terjadi, namun penerbitan kualitas juga harus mengakui bahwa hanya sebagai kendali yang diatur kampus. Penerbitan berkualitas melakukan hal berikut. 1. Catat pendapatan penjualan pada yang diharapkan akan diterima transaksi. Transaksi ini diterbitkan pertimbangan variabel dan oleh karena itu hanya transaksi disesuaikan untuk mengakui bahwa sebagian dari buku teks ini adalah dikembalikan. 2. Membuat perkiraan akun pengembalian persediaan untuk mengetahui bahwa beberapa buku teks akan dikembalikan. Alasan pencatatan perkiraan persediaan adalah bahwa kendali atas sejumlah besar buku pelajaran umum diserahkan ke toko buku kampus. Dan kata lain, kontrol memang berpindah dari penjual ke pembeli untuk sebagian besar buku teks, tetapi tidak semuanya. Oleh karena itu, quality publishing mencatat perkiraan jumlah pengembalian inventaris untuk mengenal fakta itu. Jika pengembalian tidak dapat diprediksi dan tidak pasti, penerbitan kualitas tidak boleh pertimbangkan buku teks yang dijual dan tidak boleh menghapus barang dari inventarisnya. Data ini mengilustrasikan kesulitan untuk mengungkapkan kontrol setelah berlalu dalam situasi di mana pengembalian substansi terlibat. Kami menyediakan diskusi yang diperluas tentang perjanjian penjualan khusus dan pengembalian berkualitas. Biaya yang termasuk dalam persediaan. Salah satu masalah terpenting dalam berurusan dengan persediaan menyangkut jumlah dolar untuk membawa persediaan ke dalam rekening. Perusahaan umumnya memperhitungkan perolehan persediaan seperti aset lainnya berdasarkan biaya produk. Biaya produk adalah biaya-biaya yang melekat pada persediaan. Akibatnya, perusahaan mencatat biaya produk dalam akun persediaan. Biaya ini berhubungan langsung dengan membawa barang ke tempat usaha untuk membeli dan mengubah barang tersebut menjadi kondisi yang dapat dijual. Beban tersebut umumnya mencakup 1. Biaya pembelian, 2. Biaya konversi, dan 3. Biaya lainnya yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke tempat penjualan dalam kondisi yang dapat dijual. Biaya pembelian meliputi 1. Harga beli, 2. Biaya masuk dan pajak lainnya, 3. Biaya transportasi, 4. Biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan dagang. Biaya konversi untuk perusahaan manufaktur meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik meliputi bahan tidak langsung, kerja tidak langsung, dan berbagai biaya seperti depresiasi, pajak, asuransi, dan utilitas. Biaya lain mencakup biaya yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang yang siap dijual, seperti biaya untuk merancang produk untuk kebutuhan pelanggan tertentu. Misalnya, jika pelanggan Lenovo meminta komputer yang akan dijual di Eropa memiliki adaptor daya tambahan yang kompatibel dengan sumber daya Eropa, biaya untuk merancang adaptor multisumber akan disertakan dalam biaya komputer. Tampaknya tepat juga untuk mengalokasikan ketersediaan bagian dari setiap biaya pembelian atau pengeluaran departemen pembelian, biaya penyimpanan, dan biaya lain yang timbul dalam penyimpanan atau penanganan barang sebelum dijual. Namun, kesulitan praktis yang terlibat dalam mengalokasikan biaya dan pengeluaran tersebut. Perusahaan biasanya mengecualikan item ini dalam menilai persediaan. Biaya periode. Biaya periode adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Oleh karena itu, biaya produk seperti beban penjualan dan dalam keadaan biasa. Biaya umum dan administrasi tidak dimasukkan sebagai bagian dari biaya persediaan. Namun, secara konseptual, biaya ini sama besarnya dengan biaya produk sebagai harga pembelian awal dan biaya pengiriman terkait yang melekat pada produk. Lalu, mengapa perusahaan mengecualikan biaya ini dari item yang dapat diinventarisasi? Karena perusahaan umumnya
menganggap beban penjualan lebih terkait langsung dengan harga pokok penjualan daripada persediaan tidak terjual. Selain itu, biaya periode termasuk biaya administrasi sangat tidak terkait atau tidak langsung terkait dengan proses produksi langsung sehingga alokasi apapun murni sewenang-wenang. Bunga adalah biaya produk lainnya. Perusahaan biasanya membebankan biaya bunga yang terkait dalam menyiapkan persediaan untuk dijual. Pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa biaya bunga benar-benar menyiapkan biaya pembiayaan. Yang lain berpendapat bahwa biaya bunga yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas yang terkait dengan penyiapan persediaan untuk dijual sama besarnya dengan biaya aset seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead. Oleh karena itu, mereka beralasan perusahaan harus mengkapitalisasi biaya bunga. YSB memutuskan bahwa perusahaan harus mengkapitalisasi biaya bunga yang terkait dengan aset yang dibangun untuk pengguna internal atau aset yang diproduksi sebagai proyek terpisah atau sebagai kapal atau proyek real estate untuk dijual atau disewakan. YSB menekankan bahwa proyek-proyek diskret ini harus memakan waktu yang cukup lama, memerlukan pengeluaran yang besar, dan kemungkinan akan melibatkan sejumlah besar biaya bunga. Dengan demikian, perusahaan tidak boleh mengkapitalisasi biaya bunga untuk persediaan yang diproduksi secara rutin atau diproduksi dalam jumlah besar secara berulang. Dalam ini, manfaat informasional tidak membenarkan biaya. Perlakuan terhadap diskon, pembiayaan diskon, pembelian diskon, pembelian atau perdagangan adalah pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan. Diskon ini dapat digunakan untuk memberikan inisiatif untuk membeli yang pertama kali atau sebagai hadiah untuk pesanan dasar. Dalam beberapa kasus, inisiatif diberikan untuk mendorong pembiayaan bayaran lebih awal. Ada beberapa keragaman dalam praktik mengenai akuntansi untuk diskon ini. Dalam beberapa perusahaan, mencatat diskon sebagai pengurangan persediaan, sementara yang lain memperlakukan diskon sebagai pendapatan. Namun, YSB mengharuskan diskon ini untuk dicatat sebagai pengurangan dari biaya persediaan sehubungan dengan pembukuan yang terkait dengan diskon pembelian. Penggunaan akun diskon pembelian dalam sistem persediaan periodik menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian dan hutang dagang sebesar jumlah kotor. Jika perusahaan menggunakan metode kotor ini, ia melaporkan diskon pembelian sebagai pengurangan dan pembelian pada laporan laba rugi. Pendekatan lain adalah mencatat pembelian dan hutang usaha pada jumlah setelah dikurangi diskon tunai. Dalam pendekatan ini, perusahaan mencatat kegagalan untuk mengambil diskon pembelian dalam periode diskon dan akun diskon pembelian hilang. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode bersih ini, ia menganggap diskon pembelian yang hilang sebagai beban keuangan dan melaporkannya di lain-lain pendapatan dan beban. Dari laporan laba rugi, perawatan ini dianggap lebih baik karena dua alasan. Yang pertama, ini memberikan laporan yang benar tentang biaya aset dan kewajiban. Dan yang kedua, dapat mengukur inefisiensi manajemen dengan meminta manajemen bertanggung jawab atas diskon yang tidak diambil. Untuk menyoroti perbedaan antara metode keuangan bersih, asumsikan transaksi yang diilustrasikan. Pada ilustrasi 8.6, banyak yang percaya bahwa metode bersih yang agak rumit ini tidak dibenarkan oleh manfaat yang dihasilkan. Ini dapat menjelaskan meluasnya penggunaan metode kasar yang kurang logis tapi lebih sederhana. Selain itu, beberapa berpendapat bahwa manajemen enggan untuk melaporkan dalam laporan keuangan jumlah diskon pembelian yang hilang. Untuk tujuan pekerjaan rumah kecuali dilakukan lain, gunakan metode kotor untuk mencatat diskon pembelian. Konsep yang berdasari tidak menggunakan metode bersih karena kesulitan yang dihasilkan adalah contoh penerapan kendala biaya. Ilustrasi 8.6 entry dengan metode kotor dan bersih. Tujuan pembelajaran 3. Bandingkan asumsi arus biaya yang digunakan untuk menghitung persediaan. Selama periode fiskal tertentu, perusahaan biasanya membeli barang dagangan dengan beberapa harga berbeda. Jika suatu perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan biaya dan melakukan banyak pembelian dengan biaya per unit yang berbeda, biaya mana yang harus digunakan? Secara konseptual, identifikasi khusus dari barang yang dijual dan tidak dijual tampaknya optimal. Oleh karena itu, YSB mensyaratkan pengguna metode identifikasi khusus dalam kasus di mana persediaan biasanya tidak dapat dipertukarkan atau untuk barang dan jasa diproduksi dan dipisahkan oleh proyek tertentu. Tujuan pembelajaran 3 banding Udah. Misalnya, inventarisasi rumah tangga adalah kandidat yang baik untuk penggunaan metode identifikasi khusus. Sayangnya,
Sayangnya untuk sebagian besar perusahaan, metode identifikasi khusus tidak praktis hanya dalam situasi di mana perputaran persediaan rendah, harga satuan tinggi, dan jumlah persediaan kecil. Kriteria identifikasi spesifik terpenuhi dalam kasus lain. Biasanya, biaya persediaan harus diukur dengan penggunaan salah satu dari dua asumsi aliran biaya. Satu, masuk pertama, keluar pertama, FIFO, atau biaya rata-rata. Identifikasi khusus merupakan identifikasi setiap item yang dijual dan setiap item dalam inventaris sebuah perusahaan, termasuk dalam harga pokok penjualan biaya barang-barang tertentu yang dijual. Ini termasuk dalam persediaan biaya barang-barang tertentu di tangan. Dari ini hanya dapat digunakan dalam kasus di mana praktis untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan hanya menggunakan metode ini ketika menangani sejumlah hal kecil yang mahal dan mudah dibedakan. Dalam perdagangan eceran, ini mencakup beberapa jenis perhiasan, mantel, bulu, mobil, dan beberapa perabotan di berbagai manufaktur. Ini mencakup pesanan khusus dan banyak produk yang diproduksi di bawah sistem pembiayaan pekerjaan. Metode ini tampak ideal. Identifikasi khusus mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan aktual. Dengan demikian, perusahaan ini melaporkan persediaan akhir pada biaya aktual. Dengan kata lain, di bawah identifikasi khusus arus biaya sesuai dengan arus fisik barang. Pada pengamatan lebih dekat, bagaimanapun metode ini memiliki kekurangan tertentu selain kekurangan kepraktisan dalam banyak situasi. Beberapa berpendapat bahwa identifikasi khusus memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih. Sebagai contoh, asumsikan bahwa pedagang grosir membeli kayu lapis identik di awal tahun dengan 3 harga berbeda. Saat menjual kayu lapis, pedagangan grosir dapat memilih harga rendah atau tertinggi untuk dibebankan ke biaya. Ini hanya memilih kayu lapis dari lot tertentu untuk pengiriman ke pelanggan. Oleh karena itu, seorang manajer bisnis dapat memanipulasi laba bersih dengan memberikan kepada pelanggan item dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada apakah perusahaan mencari laba yang dilaporkan lebih rendah atau lebih tinggi untuk periode tersebut. Masalah lain berkaitan dengan alokasi biaya yang sewenang-wenang yang terkadang terjadi dengan item persediaan sangat penting. Misalnya, sebuah perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam menghubungkan biaya pengiriman, biaya penyimpanan, dan diskon langsung ke item persediaan tertentu. Hal ini mengakibatkan pengalokasian biaya ini agak sewenang-wenang dan mengarah pada kerusakan. Dalam kata-kata metode identifikasi khusus, biaya rata-rata sesuai dengan namanya, metode biaya rata-rata menetapkan harga item dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tidak tersedia selama periode tersebut. Untuk mengilustrasikan penggunaan metode persediaan periodik, jumlah persediaan yang dihitung pada akhir periode. Kalmat menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan menggunakan metode rata-rata. Dalam menghitung biaya rata-rata per unit, Kalmat memasukkan persediaan awal jika ada, baik dalam total unit yang tersedia maupun dalam total harga pokok barang yang tersedia. Dalam periode ini, Kalmat menghitung biaya unit rata-rata baru setiap kali melakukan pembelian. Misalnya, pada tanggal 15 Maret, setelah membeli 6.000 unit seharga 26.400, Kalmat memiliki 8.000 unit seharga 34.400. Dibagi 8.000 atau 4,30, Kalmat menggunakan biaya unit ini dalam menghitung biaya penarikan sampai melakukan pembelian lagi. Pada saat itu, Kalmat menghitung biaya unit rata-rata baru. Dengan demikian, perusahaan menunjukkan biaya 4.000 unit yang ditarik kepada 19 Maret di 4,30 dengan total harga pokok penjualan 17.200 pada tanggal 30 Maret. Setelah pembelian 2.000 unit seharga 9.500, Kalmat menentukan biaya unit baru sebesar 4,45 untuk persediaan akhir sebesar 26.700. Perusahaan sering menggunakan metode biaya rata-rata untuk alasan praktis daripada konseptual. Metode ini sederhana untuk ditetapkan dan objektif. Mereka tidak menunduk pada manipulasi pendapatan seperti beberapa metode pendapatan harga inventaris lainnya. Selain itu, para pendukung metode biaya rata-rata beralasan bahwa mengukur aliran fisik persediaan tertentu seringkali tidak mungkin dilakukan. Karena itu, lebih baik untuk mengembangkan biaya yang
biaya pada item berdasarkan harga rata-rata. Argumen ini sangat persuasif ketika berhadapan dengan item inventaris serupa. Masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan barang dalam urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode FIFO mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah yang pertama digunakan atau dalam urusan manufaktur, atau yang pertama dijual atau dalam urusan merchandising. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa harus mewakili pembelian terbaru. Bagi ilustrasi, asumsikan bahwa Walmart menggunakan sistem persediaan periodik. Ini menentukan biaya persediaan akhir dengan mengambil biaya pembelian terakhir dan bekerja kembali sampai menghitungkan semua unit inventaris. Perhatikan bahwa dalam dua contoh FIFO ini, harga pokok penjualan €16.800 dan persediaan akhir €27.100 adalah sama. Dalam semua kasus di mana FIFO digunakan, jumlah yang dilaporkan untuk persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan baik menggunakan sistem perpetual atau periodik. Mengapa? Karena biaya yang sama akan selalu menjadi yang pertama masuk, karenanya yang pertama keluar. Hal ini benar apakah perusahaan menghitung harga pokok penjualan saat menjual barang selama periode akuntansi atau sistem perpetual, atau sebagai sisa pada akhir periode akuntansi atau sistem periodik. Salah tujuan FIFO adalah untuk memperkirakan aliran fisik barang. Ketika aliran fisik barang benar-benar masuk pertama, keluar pertama, metode FIFO mendekati identifikasi spesifik. Pada saat yang sama, ini mencegah manipulasi pendapatan. Dengan FIFO, perusahaan tidak dapat memilih item biaya tertentu untuk dibebankan ke beban. Keuntungan lain dari metode FIFO adalah bahwa persediaan akhir mendekati biaya saat ini. Karena barang pertama masuk adalah barang pertama keluar. Jika persediaan akhir terdiri dari pembelian akhir, hal ini terutama berlaku dengan perputaran persediaan yang cepat. Pendekatan ini umumnya memperkirakan biaya pergantian pada laporan posisi keuangan ketika perubahan harga belum terjadi sejak pembelian terakhir. Namun, metode FIFO gagal untuk mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Sebuah perusahaan membebankan biaya tertua terhadap pendapatan yang lebih saat ini, mungkin mendistorsi laba kotor dan laba bersih. Perusahaan sering menggabungkan metode persediaan, misalnya Nestle menggunakan FIFO untuk persediaan bahan bakunya dan menetapkan harga sisanya menggunakan biaya rata-rata. Untuk perputaran persediaan yang tinggi di lini produk tertentu, perusahaan tidak dapat menerapkan pencatatan dan pengeluaran tambahan FIFO. Dalam kasus seperti itu, perusahaan sering menggunakan biaya rata-rata karena mudah dihitung. Meskipun perusahaan dapat menggunakan berbagai metode persediaan untuk membangun perhitungan laba bersih dan akurat, setelah memilih metode penetapan harga, perusahaan harus menerapkan secara konsisten setelahnya. Jika kondisi menunjukkan bahwa metode penetapan harga persediaan yang digunakan tidak sesuai, perusahaan harus secara serius mempertimbangkan semua kemungkinan lain sebelum memilih metode lain. Ini harus dengan jelas menjelaskan setiap perubahan dan mengungkapkan pengaruhnya dalam laporan keuangan. Metode penilaian persediaan analisis ringkasan. Bagian sebelumnya di web ini menjelaskan sejumlah metode penilaian persediaan. Di sini kami menyajikan ringkasan singkat dari dua metode arus biaya persediaan yang umum digunakan untuk menggunakan pengaruh metode penilaian ini terhadap laporan keuangan. Metode biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi pada akhir tahun atau karena pajak lebih rendah. Pengaruh kesalahan inventaris. Tujuan pelajaran 4. Menentukan dampak kesalahan persediaan pada laporan keuangan. Item yang salah dimasukkan atau dikecualikan dalam menentukan harga pokok penjualan melalui salah saji persediaan akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan. Mari kita lihat dua kasus dengan asumsi sistem persediaan periodik. Persediaan akhir salah saji. Apa yang terjadi jika Lenovo mencatat dengan benar inventaris awal dan pembeliannya, tetapi gagal memasukkan beberapa item ke dalam inventaris akhir? Dan situasi ini, ilustrasi 8.14 menunjukkan efek yang dihasilkan pada laporan keuangan pada akhir periode. Jika persediaan akhir dikecilkan, metode kerja dan rasio dikecilkan. Jika harga pokok penjualan dilebih-lebihkan, maka laba bersih dikecilkan. Untuk mengilustrasikan pengaruhnya terhadap laba bersih selama periode 2 tahun, asumsikan bahwa Yaichen mengecilkan persediaan akhirnya sebesar $10.000 pada tahun 2022. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Efek dari kesalahannya adalah menurunkan laba bersih pada tahun 2022 dan meningkatkan laba bersih pada tahun 2023. Kesalahan tersebut diimbangi pada tahun 2023 karena persediaan awal terlalu rendah
dan laba bersih terlalu besar, seperti yang diilustrasikan pada 8.15. Laporan laba rugi salah saji angka laba bersih untuk 2020 dan 2023, meskipun total untuk 2 tahun tersebut benar. Jika YCN melebih-lebihkan persediaan pada akhir tahun 2022, efek sebaiknya terjadi. Persediaan modal kerja, rasio lancar, dan laba bersih dilebih-lebihkan, dan harga pokok penjualan dikecilkan. Pengaruh kesalahan pada laba bersih akan diimbangi pada tahun 2023, tapi laporan laba rugi salah menyatakan angka laba tersebut kedua tahun tersebut. Pembelian dan persediaan salah saji. Misalkan Bishop Company tidak mencatat sebagai pembelian barang-barang tertentu yang dimilikinya dan tidak menghitungnya dalam persediaan akhir. Ilustrasi 8.16 menunjukkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan dengan asumsi ini adalah pembelian secara kredit. Lalu dalam ilustrasi 8.16 kelalaian barang dari pembelian dan persediaan mengakibatkan kurang saja persediaan dan utang usaha dan laporan posisi keuangan. Itu juga menghasilkan pernyataan pembelian dan persediaan akhir yang lebih rendah dalam laporan laba rugi. Namun penghilangan barang tersebut tidak mempengaruhi laba bersih untuk periode tersebut. Mengapa tidak? Karena Bishop mengecilkan jumlah pembiayaan dan persediaan akhir dengan jumlah yang sama. Kesalahan tersebut diimbangi dengan harga pokok penjualan. Total modal kerja tidak berubah, tetapi rasio besar dilebih-lebihkan karena penghilangan jumlah yang sama dari persediaan dan hutang usaha. Tujuan pembelajaran 5, jelaskan asumsi aliran biaya LIFO. Last in, first out atau LIFO. Metode ini terakhir keluar pertama LIFO. Mencocokkan biaya barang terakhir yang dibeli dengan pendapatan. Sebagai ilustrasi, kami memperluas contoh Walmart yang digunakan pada ilustrasi 8.7. Ingatlah bahwa Walmart SPA memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya. Jika Walmart menggunakan sistem persediaan periode, diasumsikan bahwa biaya dari jumlah total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terakhir. Walmart memberi harga persediaan akhir dengan menggunakan total unit sebagai dasar perhitungan dan mengabaikan tanggal seperti penjualan atau penerbitan. Misalnya, Walmart adalah mengasumsikan bahwa biaya 4.000 unit yang ditarik menyerap 2.000 unit yang dibeli pada tanggal 30 Maret dan 2.000 dan dari 6.000 unit dibeli pada tanggal 15 Maret. Ilustrasi 8A1 menunjukkan bagaimana Walmart menghitung persediaan dan harga pokok penjual terkait dengan menggunakan metode persediaan periodik. Jika Walmart menyimpan catatan persediaan perpetual dalam jumlah euro, penggunaan metode LIFO menghasilkan persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitung secara metode periodik. Perhitungan persediaan periodik akan bulan yang disajikan dalam ilustrasi 8A1. Persediaan 25.600 dan harga pokok penjualan 18.300 menunjukkan jumlah harga yang berbeda dari perhitungan persediaan perpetual. Persediaan 26.300 dan harga pokok penjualan 17.600. Sistem periodik dengan persediaan akhir ditentukan oleh perhitungan fisik pada akhir periode pada akhir bulan. Cocok dengan total penarikan untuk bulan dengan total pembelian bulan tersebut dengan menerapkan metode masuk terakhir keluar pertama. Sebaliknya, sistem perpetual mencocokkan setiap penarikan dengan pembelian seharga sebelumnya. Akibatnya, perhitungan periode mengasumsikan bahwa Walmart memasukkan biaya barang yang dibeli pada tanggal 30 Maret dalam penjualan atau penerbitan pada tanggal 19 Maret. Metode penilaian persediaan analisis ringkasan. Dengan tambahan contoh LIFO, kita dapat meninjau kembali ringkasan analisis yang disajikan dalam bab ini yang berdasarkan pada data berikut. Ingat bahwa contoh ini mengasumsikan prosedur persediaan periodik. Ilustrasi 8A-3 menunjukkan hasil perbandingan laba bersih menggunakan average cost, FIFO, dan LIFO. Ilustrasi 8A-3 latihan soal chapter 7. E7.2 LO1 menentukan saldo kas. Berikut ini adalah situasi independen 1. Saldo rekening giro 925.000, sertifikat deposito 1
piutang 400.000, uang muka ke anak perusahaan sebesar 980.000, setoran utilitas dibayarkan pada perusahaan gas 180, saldo rekening giro 500.000 diserukan dalam rekening giro khusus di bank yang sama dengan rekening giro biasa sebesar 17.000. Kas yang disimpan dalam dana pelunasan obligasi 200.000, dana kas kecil 300, koin dan mata uang di tangan 1.350, saldo rekening giro 590.000, cek mundur dari pelanggan 11.000, kas dibatasi karena mempertahankan persyaratan saldo kompensasi sebesar 100.000, cek bersertifikat dari pelanggan 9.800, perangko di tangan 6.200. Memeriksa instruksinya untuk setiap situasi individu, tentukan jumlah yang harus dilaporkan sebagai kas. Jika item tersebut tidak dilaporkan sebagai uang tunai, jelaskan alasannya. Jawabannya: 1. Saldo tunai 925.000, harga saldo rekening giro yang harus dilaporkan sebagai uang tunai sertifikat deposito sebesar 1.400.000 harus dilaporkan sebagai investasi sementara. Uang muka ke anak perusahaan sebesar 980 harus dilaporkan sebagai piutang, dan deposit utilitas sebesar 180 harus diidentifikasikan sebagai piutang dari perusahaan gas. 2. Saldo kas adalah 484.650 dihitung sebagai berikut: checking account balance-nya 500.000, overdraft-nya dikurang 17.000, petty cash-nya 300, coin and currency-nya 130. Jadi totalnya 444.680. Uang tunai yang disimpan dalam dana penurusan obligasi dibatasi dengan asumsi bahwa obligasi tersebut tidak lancar. Kas yang dibatasi penggunaannya juga dilaporkan sebagai tidak lancar. 3. Saldo kas adalah 599.800 dihitung sebagai berikut: checking account balance-nya 590.000, certified check from customer-nya 9.800, jadi totalnya 599.800. Cek mundur sebesar 11.000 harus dilaporkan sebagai piutang. Kas dibatasi karena saldo kompensasi harus dijelaskan dalam catatan yang menunjukkan jenis pengaturan dan jumlah perangkat di tangan laporan sebagai bagian dari persediaan perlengkapan kantor atau biaya dibayar di muka. 4. Saldo kas adalah 90.000 dihitung sebagai berikut: checking account balance-nya 42.000, money market mutual fund-nya 48.000, jadi totalnya 90.000. Cek NSF yang diterima dari pelanggan harus dilaporkan sebagai piutang. 5. Saldo kas adalah 700.000 dihitung sebagai berikut: checking account balance-nya 700.000, check advance for customer-nya 900.000, jadi totalnya 700.900. Kas yang dibatasi untuk ekspektasi pabrik di masa depan sebesar 500.000 harus dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Tagihan treasury jangka pendek sebesar 180.000 harus dilaporkan sebagai investasi sementara. Uang muka yang diterima di pelanggan sebesar 900 juga harus dilaporkan sebagai kewajiban. Uang muka 7.000 kepada eksekutif perusahaan harus dilaporkan sebagai piutang. Deposit yang dapat dikembalikan sebesar 26.000 yang dibayarkan kepada pemerintah federal harus dilaporkan sebagai piutang. 7.10 LO3 pelaporan piutang macet kepala akuntan untuk Dickinson Corporation memberi Anda daftar piutang yang dihapuskan pada tahun berjalan berikut ini. Dickinson mengikuti kebijakan instruksinya A. Apakah Anda setuju atau tidak dengan kebijakan Dickinson tentang pengakuan beban piutang tak tertagih? Mengapa atau tidak? Beberapa laba bersih yang akan berbeda jika beban piutang tak tertagih dihitung dengan menggunakan
pendekatan presentasi piutang? Jawabannya A. Pendekatan penghapusan langsung secara teoritis tidak dapat dibenarkan meskipun diperluaskan untuk tujuan penghasilan. Metode penghapusan langsung tidak mencocokkan beban dengan pendapatan periode tersebut, juga tidak mengalahkan piutang ditanyakan sebesar nilai yang dapat direalisasikan di neraca. B. Debt expand 2% of sales, jadi 48.000 itu dapat dari 2.400 dikali 2%. BT expand direct write off itu sebesar 34.330 dapat dari 7.500 ditambah 9.700 ditambah 7.000 ditambah 9.830, bersih akan menjadi 13.670 dapat dari 48.000 dikurangi 34.330, lebih rendah di bawah pendekatan persentase penjualan. Soal E7.3 LO2 atau penyajian laporan keuangan piutang Piku AG menunjukkan saldo 241.140 euro di akun piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dengan sebagai berikut. Instruksinya ilustrasikan bagaimana informasi tersebut harus ditampilkan pada laporan posisi keuangan Piku pada tanggal 31 Desember 2022. Jawabannya current asset, account receivable, pada account receivable, customer, lalu di bawahnya ada accounts, of which account in amount of $40.000 have been pledged as a security for a bank loan sebesar $89.000. Installment accounts due in 2010 $23.000, installment accounts due after Desember 31 2010 sebesar 34.000. Jadi penjumlahan semuanya itu 146.000. Dan yang lain-lainnya itu 2.640 ditambah 1.500 sebesar 4.140 ditambahin semuanya jadi 140. Investment pada advance to subsidiary company sebesar 91.000. Soal P10 LO5. Instruksinya, buat semua entry pada pembukuan secara LTD yang terlibat pada transaksi di atas. P711 LO5 kerja kelompok pengaruh pendapatan dari transaksi piutang. Sandberg Mining membutuhkan uang tunai tambahan untuk bisnisnya. Sandberg telah memutuskan untuk menggunakan piutangnya untuk meningkatkan kas tambahan dan telah meminta Anda untuk menentukan. Dampak laporan rugi yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Pada tanggal 1 Juli 2022, Sandberg menyerahkan piutang usaha sebesar 400 euro kepada Keller Finance Company. Sandberg menerima uang muka dari Keller sebesar 80% dari piutang usaha yang ditetapkan dikurangi komisi sebesar 3% di muka. Sebelum 31 Desember 2022, Sandberg mengumpulkan 222 euro pada akun yang ditetapkan piutang dan mengirim 32.720 euro ke Keller. 112.720 euro diantaranya mewakili bunga atas uang muka dari Keller. Jawabannya yaitu 9% receivable from sale of division 2 in annual installment of 500.000 to May. Less current installment-nya sebesar 500.000 with a fair value of $450 sebesar 400. Zero interest bearing note from sale of patent net of 12% input interest 2 April 1 2012 sebesar 86.873. Less current installment-nya jadi semuanya sebesar 110.275. Jadi total long term receivable-nya 1.097.148. Yang B, di current position of long term receivable-nya ada notes receivable from sale of division sebesar $500.000. Installment contract receivable 29.000. Jadi total current position of long term receivable-nya sebesar $529.725. Selanjutnya ada accrued interest receivable. Notes receivable from sale of division-nya sebesar 60.000, installment construction receivable-nya 710.000, total accrued interest receivable-nya jadi sebesar 67.700. Yang C ada interest income. Ada not receivable from sale of division 105.000, not receivable from sale of patent 7.173.000,
Note receivable from officer-nya 32.000, installment contract receivable from sale of land-nya 710.000. Jadi total interest income from year end-nya $151.873. Terus ada long term portion of 9% note receivable. Face amount-nya 1.500.000 dikurangi installment receivable-nya 500. Jadi 1 juta. Lalu dikurangi lagi installment due-nya 500. Hasilnya sisa $500. Zero interest being not net of input interest. Face amount-nya 100.000 dikurangi input interest 20.300. Jadi hasilnya 79.700. Lalu ditambah interest earned sebesar 7.173. Jadi hasil akhirnya $86.873. Yang ketiga adalah untuk portion of installment contract receivable at contract selling price-nya 200.000 dikurangi down payment 60.000. Jadi habis dikurangi hasilnya itu 40. Dikurangi lagi installment dulu 29.725. Jadi hasil long term portion-nya 110.275. Yang keempat ada accrued interest non receivable sale of division. Interest accrued-nya itu 60.000. Yang kelima ada accrued interest installment contract at interest accrued from sebesar 7.700. Yang keenam ada interest revenue non receivable sale of division. Interest earned-nya sebesar 45.000. Di bawahnya lagi ada interest earned-nya 60.000. Jadi interest income-nya sebesar $105.000. Yang ketujuh adalah interest revenue non receivable official for 2010. Interest earned-nya sebesar 32.000. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.